Audio Jungle. Fungsi dengan NIM 1916040010 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi tunai. Yang A yaitu informasi yang diperlukan manajemen. Untuk mengetahui informasi yang umumnya diperlukan manajemen adalah yang pertama yaitu jenis persediaan yang telah mencapai titik persamaan kembali atau reorder point. Yang kedua yaitu order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat yaitu total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima yaitu saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Selanjutnya B yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem rektur pembelian adalah yang pertama fungsi gudang, bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman seperti yang tercantum dalam tebusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang kedua yaitu fungsi pembelian, bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk rektur pembelian. Yang ketiga yaitu fungsi pengiriman, bertanggung jawab untuk mengirim kembali barang kepada pemasok sesuai perintah rektur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Yang keempat yaitu fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat yang pertama transaksi rektur penjualan dalam jurnal rektur pembelian atau jurnal umum. Yang B, berkurangnya harga pokok persediaan karena rektur pembelian dalam kartu persediaan. Yang ketiga yaitu berkurangnya utang yang timbul dari transaksi rektur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau dalam kartu utang. Selanjutnya yang C yaitu dokumen yang digunakan. Adapun yang menjadi dokumen yang digunakan dalam akuntansi utang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memo debit. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan fungsi akuntansi untuk mendebitkan rekening utama karena transaksi rektur pembelian. Yang kedua yaitu laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirim kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah rektur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Baiklah, saya Fijri Yazid dengan NIM 1916040025 akan melanjutkan atau menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu yang D, catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi utang terbagi menjadi 3. Pertama, jurnal rektur pembelian. Jurnal rektur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi rektur penjualan yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Yang kedua adalah kartu persediaan. Dalam sistem rektur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli oleh pemasoknya. Yang ketiga adalah kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat pengembalian barang pada debitur. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem terbagi pula menjadi 3 macam. Pertama, prosedur perintah rektur pembelian. Rektur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi pengirim. 2. Prosedur pengiriman barang. Fungsi mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah rektur pembelian yang terdapat atau tercantum dalam memo debit. Yang ketiga, prosedur pencatatan utang.
Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur-retur pembelian dan menyelenggarakan pencatatan berkurangnya utang dalam kartu utang. F. Unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern organisasi. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Terdapat 10 macam. Pertama, transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Yang keempat, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang. 5. Pencatatan berkurangnya utang karena retur pembelian didasarkan pada memo debit yang didukung dengan laporan pengiriman barang. Yang keenam, pencatatan ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang ketujuh, praktek sehat. 8. Memo debit untuk retur bernomor urut tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang kesembilan, laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakainya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. Yang kesepuluh, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonisasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiana Rosalina dengan NIM 1919040039 akan menjelaskan yang G bagian alih dokumen dan yang H ada pencatatan utang. Bagian alih dokumen terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian pengiriman. Bagian pengiriman, laporan penerimaan barang. Selanjutnya menerima barang dari bagian gudang dan mengirimkannya. Selanjutnya membuat laporan pengiriman barang. Selanjutnya laporan pengiriman barang memo debit langsung dikirim ke pemasok sebagai packing slip. Dan yang kedua ada bagian gudang. Yang pertama memo debit langsung mengirimkan barang ke bagian pengiriman. Selanjutnya memo debit langsung ke bagian kartu gudang. Yang H ada prosedur pencatatan utang. Ada dua prosedur pencatatan utang. Yang pertama akun payable procedure. Dokumen yang digunakan dalam akun payable procedure adalah yang A ada faktur dari pemasok, yang B ada kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh pemasok atau tebusan pemberitahuan yang dikirim pemasok yang keterangannya untuk pembayaran tersebut dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam akun payable procedure adalah yang A ada kartu utang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang B ada jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Yang C ada jurnal pengeluaran kas digunakan untuk transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. Prosedur pencatatan utang dengan akun payable procedure adalah sebagai berikut. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, yang pertama faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang. Diselenggarakan untuk setiap kreditur pada saat jumlah dan faktur dibayar. Yang ketiga, cek dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Yang kedua, voucher payable procedure. Dokumen yang digunakan dalam voucher payable procedure adalah bukti kas keluar. Formulir ini mempunyai tiga fungsi. Yang pertama, sebagai surat perintah kepada bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sesuai yang tercantum di dalamnya.
Yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayarannya. Yang ketiga, sebagai media untuk pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada register bukti kas keluar, voucher register. Yang kedua, register cek atau cek register. Selanjutnya, prosedur pencatatan utang dengan voucher payable prosedur dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, on-time voucher prosedur. On-time voucher prosedur dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Ada on-time voucher prosedur dengan dasar tunai cash basic. Dalam prosedur ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Yang B. Ada on-time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accurate basic. Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang yang kemudian atas dasar dokumen yang dilakukan pencatatan transaksi pembelian dalam register bukti kas keluar voucher register. Yang kedua, bulk up voucher prosedur. Dalam prosedur ini, satu set dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu accurate basic.